Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Pratama. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang tugas portofolio fisika, itu membahas tentang yang pertama gelombang elektromagnetik, yang kedua itu teknologi digital, dan yang ketiga itu sumber energi. Kita akan membahas yang pertama itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu ada 8. Yang pertama merupakan gelombang transversal, yang kedua merambat tanpa medium, yang ketiga cepat rambat sama dengan cepat rambat cahaya, yang keempat dapat mengalami pemantulan atau refleksi, yang kelima dapat mengalami pembiasan atau refraksi, yang keenam dapat mengalami pelenturan atau difraksi, dan yang ketujuh dapat mengalami perpaduan atau interferensi, dan yang terakhir dapat mengalami pengkutupan atau polarisasi. Di sini kita akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang, namun cepat rambat sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second. Ya, C itu tadi suatu untuk cahaya. Jadi kita akan ini dulu, ada rumusnya, itu C sama dengan lambda kali F, atau lambda sama dengan C per F. Lambda itu cepat rambat gelombang, C itu cepat rambat gelombang, lambda panjang gelombang, dan F itu frekuensi gelombang. Jadi frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik, semakin besar frekuensinya maka panjang gelombangnya semakin kecil. Ini ada gambaran, ada sinar Y, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, ultramerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Yang dimana kalau dari panjang gelombang itu semakin ke kanan itu semakin besar, tapi frekuensinya semakin kecil. Tapi kalau misalnya ke kiri itu frekuensinya semakin besar, tapi panjang gelombangnya semakin kecil. Ini ada medianya, yaitu Gruthi rada Teller, yang dimana tuh dari lambda kecil ke besar atau dari frekuensi besar ke kecil. Itu Gruthi rada Teller. G itu gamma, R itu Röntgen atau sinar X, U itu UV, T itu cahaya tampak, I itu inframerah, rada itu radar atau gelombang mikro, tele itu televisi, dan R itu radio. Kita akan membahas manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu sinar gamma, itu sterilisasi alat kedokteran. Dan kedua sertifikasi makanan dan minuman kalengan. Ini juga masih banyak sekali. Terus ada ultraviolet, yaitu ada cahaya matahari untuk produksi vitamin D. Terus juga ada alat pengecek kesediaan uang. Terus untuk Röntgen itu seperti foto ronsen, terus mendeteksi keretakan, cacat pada logam. Terus ada cahaya tampak, itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat berupa warna. Terus ada manfaat gelombang elektromagnetik, itu kita masih bahas lagi, kayak sinar inframerah itu bisa remote control. Terus televisi, ya kita semua tahu sesuai namanya gelombang ini merupakan gelombang cahaya pada televisi. Terus ada radar mikro, itu seperti oven microwave, menggunakan struktur atom dan molekul. Terus ada radio, itu pengiriman pesan kapal selam, transmisi, navigasi jarak jauh, dan semacamnya lagi. Dan kita selanjutnya akan membahas teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai numerik atau dengan disebut kode digital. Di sini ada penyimpanan data, itu ada 2, tapi sebenarnya ada banyak, tapi saya masuk hanya 2, itu hard disk, bukan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Pada hard disk, data direkam pada sektor-sektor melalui head yang merupakan medan magnet berasal dari arus listrik I dan O, atau on or off. Terus ada flash drive. Flash drive ini merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash ini berupa chip memori yang dapat menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB. Terus ada transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik.
Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu ada sinyal analog, disebut dengan broadband, merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media, tergantung frekuensinya. Sinyal analog bisa diubah ke sinyal digital dan dimodifikasi terlebih dahulu. Sinyal analog merupakan sinyal yang menyampaikan data analog. Contohnya data analog adalah suara, audio, dan video. Selanjutnya itu ada sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara sendiri. Misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter-karakter lain. Data dalam bentuk karakter-karakter yang dipahami manusia tidak dapat langsung ditransmisikan dan dengan mudah dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk biner terlebih dahulu, yaitu bilangan 0 dan 1. Jadi data ini ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan pada hard disk, data direkam pada sektor-sektor melalui head yang merupakan medan magnet berasal dari arus listrik I dan O, on or off. Terus ada media transmisi data, yaitu kabel atau wire. Itu ada kabel pilin, koaksial, dan serat optik. Terus ada nirkabel atau wireless. Ini biasanya ada di Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lainnya. Terus ada jalur transmisi data, yaitu ada broadcast, adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari suatu alat ke alat-alat lainnya. Terus ada multicast. Konsep multicast hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Terus ada unicast, merupakan suatu metode pengiriman data di mana data dikirim pada satu lokasi yang jelas. Setelah diterima, penerima akan mengirimkan laporan kepada pengirim. Kualitas pengiriman data dapat dijamin karena setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat melakukan pengirim ulang. Terus ada anycast, sebuah metode transmisi atau pengiriman data point to point nearest. Bisa dibilang untuk mekanisme dari anycast ini gabungan antara unicast dan multicast. Terus ada konfigurasi jalur transmisi data, yaitu konfigurasi tersebut dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu point to point. Dalam konfigurasi ini media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa berbagi. Contoh komputer dengan printer. Terus ada point to multipoint. Dalam proses ini disebut juga dengan akses multipoint, di mana pada satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contoh itu penyiaran radio. Terus ada arah kanal transmisi. Itu ada simplex, half duplex, dan full duplex. Terus mode transmisi itu ada parallel transmission, dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Terus ada serial transmission, hanya terdiri satu jalur, yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Selanjutnya kita akan membahas materi sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun secara konversi. Jenis sumber energi berdasarkan asalnya. Ada energi primer, yaitu energi yang terdapat di alam, dan ini belum diolah. Jadi ada sinar matahari, angin, air, batu bara, biomasa, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua ada energi sekunder, yaitu energi hasil pengolahan sumber energi primer. Itu ada listrik, gas, dan olahan bahan bakar minyak. Energi primer itu ada energi matahari, merupakan sumber energi paling besar dari semua sumber energi. Matahari dapat terus-menerus bersinar karena terjadi reaksi fusi berantai pada inti matahari. Sudah energi angin. Energi angin dapat terjadi jika ada perbedaan suhu. Angin bergerak dari daerah suhu panas ke daerah suhu dingin. Ada energi air juga. Energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensial gravitasi. Terus ada manfaat energi air, itu dapat dikonversi menjadi energi listrik. Itu bicara dalam skala besar pada PLTA. Terus ada batu bara, merupakan sumber energi paling besar dari semua sumber energi. Matahari dapat terus-menerus bersinar karena terjadi reaksi fusi berantai pada inti matahari. Dihasilkan dari proses pembusukan tumbuh-tumbuhan dan mengalami proses biokimia dan geokimia dalam waktu yang sangat lama. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi dunia, yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik hampir 40% di seluruh dunia. Manfaat batu bara sebagai bahan bakar yang dapat digunakan untuk berbagai industri dan pembangkit listrik. Terus ada biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan.
Konversi energi biomasa menjadi dapat melalui proses termokimia, biokimia, atau ekstraksi biji yang berminyak. Terus ada manfaatnya juga, yaitu salah satu bahan baku produksi bioenergi yang berasal dari sampah. Ada minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil dari peuraian dekomposisi materi tumbuhan dan hewan dalam kurun waktu ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Manfaat minyak bumi: hampir semua produk dari minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar dan juga sebagai bahan baku industri. Terus ada macam-macam pembangkit energi listrik, yaitu yang pertama ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan pembangkit listrik yang menggunakan aliran air untuk menggerakkan turbin pada generator. Terus ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan uap hasil pemanasan kettle uap atau boiler untuk menggerakkan turbin pada generator. Terus ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga surya adalah memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi listrik dari panas ke dalam baterai. Terus ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas uap bumi untuk menggerakkan turbin. Terus ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Pembangkit listrik tenaga diesel adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar solar. Biasanya pembangkit listrik jenis ini hanya digunakan untuk skala rumahan saja. Terus ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik tenaga gas adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan gas sebagai bahan utamanya untuk menggerakkan turbin generator. Gas yang berada dalam ruang pembakaran akan memiliki tekanan tinggi yang mampu menggerakkan turbin. Terus ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, pembangkit listrik tenaga adalah memanfaatkan tenaga angin. Turbin angin yang digunakan akan berputar sehingga generator akan berputar dan kemudian akan menghasilkan energi listrik. Listrik ini biasanya dialirkan melalui transmisi. Terus ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan pembangkit listrik yang bahan bakarnya menggunakan reaksi pembelahan inti uranium dan reaktor nuklir. Jadi lebih ramah lingkungan dibanding dengan menggunakan bahan bakar seperti batu bara, minyak, gas, dan lainnya. Terus di sini ada jenis sumber energi berdasarkan ketersediaannya. Itu energi terbarukan, sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan, seperti energi panas bumi, energi surya, energi air, gelombang laut, biogas, dan biomasa. Terus ada energi tak terbarukan, sumber energi yang diperoleh dari alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun, itu seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Saya Rendy Pratama, saya pamit. Maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.